Gempa bumi melanda Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul tanggal 27 Mei tahun 2006 silam menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPDB, Bantul, Dwi Daryanto, menyampaikan, gempa 2006 terjadi sekitar pukul 5.53 waktu Indonesia Barat, berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang bumi Yogyakarta sekitar 57 detik, menghancurkan ratusan ribu rumah dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Dari data BPBD Bantul, jumlah korban meninggal di wilayah Bantul ada 4.143 korban tewas, dengan jumlah rumah rusak total 71.763, rusak berat 71.372, rusak ringan 66.359 rumah. Total korban meninggal gempa DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, seperti di Klaten, tercatat mencapai 5.782 orang lebih, 26.299 lebih luka berat dan ringan, 390.077 lebih rumah roboh akibat gempa waktu itu. Nah, saudara tahu yang namanya gempa Jogja? Gempa bumi Jogja? Waktu lahir anak saya yang pertama, namanya Felicia. Saya masih ingat itu. Istri saya bicara sama saya, tapi untuk anak pertama ini lahir ingin di Jogja karena ada orang tua dan adik-adiknya. Ya udahlah, kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya, betul? Nah, padahal di Solo udah punya rumah, terpaksa di Jogja ngontrak. Nah, Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu, waktu baru berapa minggu tiba-tiba dapat suara jelas sekali. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau keluar dari Jogja. Ada apa Tuhan? Nah, kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan. Tuhan bicara sama saya, keluar dari tempat ini. Segera hari ini juga. Segera engkau keluar. Keluar dari tempat ini. Saya bangun, saya ngomong sama istri saya, Mami, hari ini juga kita kembali ke Solo. Keluar dari tempat ini. Oh, gak bisa, ini kan kontrakan masih lama. Biasa perempuan gini dah. Banyak bahasa roh. Gak bisa, gini. Oh gini mau, ini. Wah, dia ngomong gitu. Wah. Nah, saya ngomongnya, lah kamu milih suami atau keluarga kamu? Ya kan, di shock terapi bekas dukun kan pinter. Ya ikut suami, ikut saya, enggak usah ribut. Ya barang-barang yang ngangkat siapa? Langsung saya ngomong, saya ngangkat. Tak lihat barangnya, oh enggak kuat saya. Banyak lemari, banyak lain-lainnya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre, yang ada di Solo. Andre, ada apa Pak Daud? Saya minta tolong, siapkan sopir satu, sama tukang angkat berapa orang. Ada apa Pak Daud? Pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini. Lu ada apa Pak Daud? Tolong Dri. Ya udah baik. Langsung siapin sopir matrak. Nah, angkat barang. Hari itu juga udah. Sore ini berangkat. Berangkat ini. Nah, saya naik mobil CR-V. Itu ada panci, ada piring, gini. Nah, istri saya gendong anak saya. Karena kan kadang kalau di jalan ada polisi terus, gundang, wah dia gini terus. Bahasa roh mimil terus. Wah, tak biarin aja lah. Mau gundang. Sampai Solo. Waktu sampai Solo, tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi. Siapkan bahan makanan di rumahmu. Beli sekarang. Wah, langsung beli Indomie, beli beras, beli daging, apa semua ada.
Saat beli arang juga. Istri saya tanya, arang itu apa? Jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas. Udah. Nah, sudah toh? Semua udah pindah semua. Tengah malam baru dapat suara. Engkau sudah keluar dari tempat itu. Saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora. Apa yang terjadi? Malam itu gempa bumi. Itu tempat yang saya kontrak sekitarnya gitu. Mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke Solo. Cari bahan makanan susah. Karena minimarket, supermarket diserbu semua. Nah, mereka sampai ke rumah saya. Loh Daud, kok kamu bisa keluar dari situ? Pindah, kenapa tidak beritahu saya? Saya beritahu, saya dapat suara Tuhan, suruh keluar. Kenapa tidak ngomong ke kita? Supaya kita ngungsi juga. Saya juga tidak tahu, suruh keluar aja. Mertua saya kaget, karena apa? Udah ada Indomie, ada beras, macam-macam semua. Saya beritahu. Karena waktu itu Tuhan beritahu saya, suruh nyiapin makanan. Anak saya Felicia, habis gempa itu besoknya ditidurkan di ranjang. Ranjangnya tinggi segini. Biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan toh, gini loh. Nah gitu lah. Udah merah pun gini-gini, di rumah pun tetap gini-gini kan. Padahal belum tentu keluar rumah, betul? Gini-gini, pas gini-gini. Wah, nah, anak saya Felicia, anak pertama ini belajar gini nih, blek, gelundung, blek, ke lantai langsung kepala bagian belakang, buk gitulah. Isi saya lihat pucat, pikirannya apa? Gagal otak, betul enggak? Blek, istri saya udah pucat, panik gini. Oh saya juga kaget, jatuh gini. Tiba-tiba ada di samping saya. Setelah gempa itu tepuk gini. Jangan takut. Langsung tangannya gini ditunjukkan. Pada waktu Felicia itu jatuh, plek, ada satu tangan, yaitu tangan malaikat, kelihatan gini, megang bagian ini, sehingga yang betul bek itu tangannya malaikat itu. Tunjukkan ke saya. Dek gitu lah. Istri saya ngomong, tapi tetap kita cek ke dokter gitu lah. Udah mami tunjukin saya. Malaikat itu tangannya gini. Jadi pada waktu anak saya jatuh, blek, tangannya gini. Sehingga ada benturan gini. Hari itu juga dicek ke dokter. Tidak ada luka, tidak ada benjol, tidak ada sakit apapun. Sampai dicek ininya semua. Nah, Alkitab berkata menatang supaya tidak jatuh. Di situ saya lihat bahwa malaikat itu ada. Makanya setiap kali doa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga setiap jalanku. Untuk membebaskan aku dari yang jahat.